Halo sahabat setia, cerita para bintang. Kali ini, admin akan membawakan cerita terbaru, mengenai beberapa faktor kabar miring, dari Ustadz Yusuf Mansur yang sempat mencuat. Namun, sebelum admin lanjut ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita, dari apa yang admin sampaikan. Oke, kalau sudah, mari kita simak beritanya sama-sama. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan hangat warganet dan sorotan banyak pihak, akibat mencuatnya kasus dugaan penipuan investasi. Berikut ini, 6 kabar miring mengenai Yusuf Mansur yang sempat mencuat beserta klarifikasinya. 1. Pernah digosipkan menjadi orang ketiga perceraian Marshanda dan Ben Kasyafani. Pada tahun 2014 lalu, Yusuf Mansur pernah dikabarkan menjadi salah satu penyebab perceraian artis Marshanda dan Ben Kasyafani. Marshanda atau Yak sering dipanggil Caca disebut menceraikan Ben Kasyafani, karena ikut organisasi keagamaan yang dimana Yusuf Mansur berada di dalamnya. Akan tetapi kabar itu segera ditanggapi oleh para pihak yang bersangkutan baik Yusuf, Ben, maupun Caca. 2. Dipolisikan atas investasi condotel Moya Vidi. Pada tahun 2017, Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan ke polisi oleh sejumlah warga asal Surabaya, terkait investasi condotel Moya Vidi di Yogyakarta yang dinilai bermasalah. Dengan melakukan klarifikasi, Yusuf Mansur menegaskan bahwa condotel Moya bukanlah proyek miliknya. Moya Vidi itu bukan proyek saya, makanya saya menang dengan izin Allah di kepolisian dan pengadilan negeri, justru saya mengganti karena kasihan saat itu, ucapnya. 3. Perkara Hotel City dan janji untuk kembalikan dana jemaah. Soal adanya perkara Hotel City dari hasil dana patungan para anggota yang berjumlah 2.900 orang itu. Pihak Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa ia siap untuk mengembalikan dana milik anggota Koperasi Merah Putih yang dibentuknya waktu itu. Kalau rusuh kegedean kita pasang spanduk for sale, kita lihat saja nanti. Doa saya mereka cuma masalah kejelasan dan tanggung jawab, makanya saya beri penjelasan dan kita hadirkan bentuk tanggung jawabnya, ucapnya. 4. Buku berjudul Yusuf Mansur Obong pada tahun 2020 silam. Sebuah buku berjudul Yusuf Mansur Obong, diterbitkan seseorang bernama Hadi Muhammad Yusuf. Buku tersebut berisi tentang sejumlah permasalahan, yang diduga ditimbulkan oleh Yusuf Mansur selama ini. Namun baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial, saat Yusuf Mansur tiba-tiba menyinggung nama Habib Rizik Syihab terkait dengan buku tersebut. Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik tersebut ia kembali menyinggung, saat momen penulis buku berjudul, Yusuf Mansur Obong, itu berbohong. Dulu saya disidang juga sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa itu ya, sama diminta datang, ayo Yusuf klarifikasi, ucap Yusuf di awal video. 5. Pernyataan kontroversi soal orang miskin. Dalam siaran televisi pada bulan April tahun 2021 lalu, pernyataan Yusuf Mansur, yang menyebutkan bahwa kaum miskin kurang ibadah, menuai kontroversi dari berbagai pihak. Salah satunya muncul dari akademisi NU, Ahmad Sahal yang berkomentar atas perkataan Yusuf Mansur yang dinilai tak pantas. Padahal Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkan dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan diriku di hari kiamat bersama orang-orang miskin." Banyak ulama di sini mengartikan miskin di sini sebagai humble, tawadu, rendah hati. Ustadz YM jelas keliru, miskin gak lantas kurang ibadah, tulis Gus Sahal. 6. Dituduh jadi penipu investasi konsep sedekah pada tahun 2021 baru-baru ini, Ustadz Yusuf Mansur kembali dilaporkan ke pihak yang berwajib atas tuduhan penipuan dengan konsep investasi sedekah. Gugatan tersebut dilayangkan 12 orang, yang menyatakan diri sebagai investor pembangunan Hotel City karena tak mendapat respon. 12 orang tersebut menggugat Yusuf ke pengadilan. Namun Yusuf Mansur masih mempertimbangkan akan melanjutkan ke laporan atau tidak berdasarkan istikharah yang ia jalankan. Yusuf Mansur menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak akan lari dan bersembunyi sebab sejak tahun 2016 kasus seperti ini telah sering muncul. 7. Yusuf Mansur digugat soal proyek program tabung tanah. Setelah digugat oleh 12 orang, Ustadz Yusuf Mansur kembali menghadapi gugatan hukum. Dari laman SIPPPN Tangerang, ada 2 perkara yang melibatkan Ustadz Yusuf Mansur sebagai tergugat. Dalam petitumnya, Sukarsi dan Marsiti yang selaku penggugat I dan penggugat II,
meminta pengadilan menyatakan perbuatan tergugat, yang melakukan pengumpulan dana milik para penggugat, melalui proyek program tabung tanah adalah tidak sah, dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian guys? Berikan jawaban kalian di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa, like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.